Nah, buat teman-teman sekalian, biasanya kan smartwatch itu, apalagi smartwatch murah, itu kan identik banget ya dengan desain yang ala kadarnya, terus habis itu fitur standar, dan bahkan baterai yang sering banget bikin bete. Tapi gimana kalau ada smartwatch yang memiliki harga terjangkau, dengan desain yang cakep, simple, dan build quality yang tergolong solid, dan yang paling penting, fitur yang lumayan lengkap dan bahkan ada Bluetooth call segala. Nah, mending kita akan coba lihat satu brand yang Pical akan review kali ini. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pical, dan seperti yang Pical bilang tadi, bahwa kali ini Pical kembali mau ajak teman-teman sekalian buat melihat secara detail sebuah smartwatch dari Aulon yang kali ini mengusung konsep kalem dan juga fashionable. Kenal ini, Aulon Watch Curve 3. Smartwatch yang katanya bisa jadi teman olahraga sekaligus juga untuk teman harian. Tapi pertanyaannya, apakah memang benar performanya sesuai dengan klaim atau memang cuma gimmick doang aja? Ya, seperti biasa nanti Pical akan bahas nih, mulai dari kotak kemasan, desain, fitur, dan juga hasil tes yang Pical lakukan untuk kita ngelihat apakah memang ini beneran gimmick atau memang ini bener-bener oke. Jadi mending langsung kita mulai aja reviewnya. Nah, untuk kotak kemasannya sendiri, maka smartwatch ini datang dengan packaging yang terbuat dari bahan karton yang tipis berwarna silver untuk bagian luar dan juga karton yang tebal berwarna hitam untuk bagian dalam. Tampilan kotak kemasannya pun juga simple banget, dengan penampakan jam tangan pintar di bagian depan, serta teks logo Aulon beserta juga dengan serinya. Gak lupa juga nanti ada ditambah informasi kecil mengenai jam tangannya ini. Sementara pada sisi kiri dan kanan kotak, nanti palingan cuma ada tagline produk dan juga lokasi pembuatan smartwatch ini. Sementara di sisi kanan ada juga QR Code yang bisa langsung teman-teman scan buat download aplikasi pendukungnya. Sementara untuk sisi atas dan juga bawah kotaknya keduanya sama-sama pakai background hitam. Bedanya di bagian atas ada tulisan alamat official web store, sementara di bagian bawah tertera kontak email customer service-nya. Dan terakhir pada bagian belakang kotak nanti ditampilin nih penjelasan soal main parameter dan juga selling point dari smartwatch ini, plus juga informasi tambahan lain kayak kontak support, lokasi produksi, sampai logo-logo sertifikasi. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian isi kotaknya, di mana terdapat sebuah manual book, smartwatch berwarna hitam lengkap dengan strap yang berwarna hitam, ditambah juga satu buah kabel charger sepanjang 62 cm, dan juga bonus sebuah anti gores di dalam kotaknya. Untuk isi paket penjualan, Pical nggak terlalu banyak komplain lah ya. Apalagi ya untuk kalangan budget harusnya nggak ada yang aneh-aneh lah. Apalagi nggak ada yang berharap aneh-aneh lebih daripada yang ya kita ekspektasikan lah. Udah ada aja udah syukur gitu. Apalagi udah ada anti gores. Nah, untuk urusan desain, maka Aulon Watch Curve 3 ini tuh punya tampilan yang simple dan juga tergolong agak sedikit maskulin, tapi tetap kelihatan tetap fashionable. Jadi nggak cuma enak dipakai olahraga, tapi juga dipakai buat nongkrong ataupun acara lain juga masih oke. Ditambah lagi 3 pilihan warna yang tersedia pada smartwatch ini tuh cukup beragam. Ada warna silver, ada warna gold, dan juga ada warna black. Versi hitamnya sendiri pun memang juga kelihatan elegan banget. Dan secara visual cocok banget kalau kita combo sama outfit casual. Dan untuk seri Curve 3 ini sendiri, memang dia memiliki desain berbentuk persegi panjang dengan material PC dan juga ABS, yang memang memberikan kesan solid pada bodinya. Dan smartwatch ini sendiri memiliki dimensi 4,5 dikali 3,7 cm dengan tebal 1,3 cm dan juga berat hanya 41 gram. Dan dengan berat yang cuma 41 gram, maka buat olahraga kita tuh pun juga jadi nyaman. Nggak bikin tangan juga kerasa berat. Kecuali kalau memang kita lagi bawa beban hidup yang berat ya kan. Ya itu juga tergantung teman-teman sekalian ya kan. Dan lalu untuk detail desainnya sendiri, maka pada sisi atas terdapat touchscreen display curve yang diklaim sudah memiliki Gorilla Glass dengan panel IPS berukuran 1,93 inci. Layarnya sendiri nanti memiliki resolusi 240 dikali 296 pixel. Jadi ini untuk secara resolusi dan juga ukuran komposisinya udah pas lah. Layarnya juga tajam dan juga udah kuat juga karena udah ada Gorilla Glass dan ya pas lah buat ukuran smartwatch di kelasnya. Sementara pada bagian kanan smartwatch nanti terdapat sebuah crown buat navigasi, plus juga tombol shortcut yang bisa teman-teman atur sesuai dengan kebutuhan. Sementara untuk sisi kiri cuma ada 2 lubang berbentuk garis horizontal pendek yang berfungsi sebagai speaker. Nah, sementara kalau di sisi bawahnya, di sini nih baru yang agak rame. Karena teman-teman bakal nemuin LED dan juga health sensor buat ngukur data kesehatan teman-teman sekalian. Tepat di bawahnya pun juga ada nanti magnetic pin yang berfungsi sebagai charging port. Oh ya, di sini juga ada ya lubang kecil buat mikrofonnya. Dan smartwatch ini pun juga secara desain sudah mengantongi sertifikasi IP68 yang artinya tahan debu dan aman buat dipakai di air tawar sampai kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Jadi kalau cuma dipakai buat cuci tangan, kehujanan, ataupun kena keringat gitu ya, ataupun tetesan-tetesan kecil, itu nggak akan ada masalah sama sekali. Tapi kalau lain ceritanya, kalau teman-teman
nyemplung ke laut, ya itu beda cerita ya. Nah, untuk strapnya sendiri, maka smartwatch ini tuh dilengkapi dengan strap quick release berbahan silikon yang lentur dan juga sedikit tebal, dengan ukuran 22 mm. Tapi kalau teman-teman kurang suka dengan strap bawaannya, maka teman-teman bisa ganti dengan jenis strap yang lain yang bisa teman-teman beli di online shop. Yang penting ukurannya pasti aja 22 mm. Nah, sementara untuk sisi fitur, maka Aulon Watch Curve 3 ini tuh memiliki fitur yang nggak ada bedanya sebenarnya dengan smartwatch yang sudah beredar di pasaran. Fitur-fitur umum seperti kayak workout monitoring, health tracker, dan beberapa fitur lainnya seperti media control dan juga sleep monitoring, semuanya memang sudah hadir di smartwatch ini. Yang paling pertama dari segi hardware, maka Aulon Curve 3 itu dibekali dengan Aulon Tracker 3.0 PPG Biometric Sensor, di mana ini dibutuhkan buat kebutuhan health tracking. Sementara buat urusan movement, maka smartwatch ini dilengkapi dengan 3 jenis sensor sekaligus, yaitu acceleration sensor, gyroscope sensor, dan juga geomagnetic sensor. Untuk urusan interface pun, smartwatch ini pun juga terintegrasi dengan aplikasi GloryFit. Jadi semua data kesehatan maupun olahraga bisa langsung teman-teman pantau dengan rapi lewat smartphone kita. Agak disayangkan karena kita nggak bisa langsung ngeliat dari smartwatch-nya, jadi mau nggak mau kita harus ngeliat dari HP tandemannya. Sementara di sisi konektivitas, maka Aulon Curve 3 ini udah dibekali dengan Bluetooth BLE 5.4 dan juga Bluetooth versi 5.4. Yang artinya ini memang memiliki dual koneksi yang menjadikan koneksinya tuh harusnya lebih stabil, hemat daya dan juga responsif saat dipakai sinkronisasi data ataupun juga notifikasi. Nanti untuk proses pairing dan juga penampakan aplikasinya pun juga Pichel akan tunjukin ya. Jadi sabar dulu, tunggu aja. Nah, sekarang kita masuk kepada fitur-fitur utama dari smartwatch-nya, di mana secara fungsi dasar jam tangan ini sudah bisa memiliki fungsi tracking berbagai aktivitas harian. Mulai dari jumlah langkah, jarak tempuh, kalori yang terbakar, sampai kepada sleep monitoring buat cek kualitas tidur. Untuk fitur sleep monitoring pun juga termasuk akurat, perihal jam tidur dan juga jam bangunnya. Sampai kualitas tidurnya pun juga sebenarnya dihitung. Jadi ini bisa dijadikan referensi lah buat teman-teman buat lihat seberapa nyenyak ataupun seberapa tinggi sih kualitas tidur kita. Dan sementara untuk fitur monitoring kesehatannya pun juga jam tangan ini sudah bisa baca heart rate dan juga blood oxygen secara real time. Cuma memang perlu diingat, akurasinya memang belum tentu presisi. Ya, jadi hasilnya mau nggak mau jangan dijadiin buat patokan medis. Ini cuma sebagai referensi doang. Nah, fitur berikutnya yaitu dia bisa memonitoring akan fitur olahraga. Dan jam tangan ini pun sudah punya 23 mode sport. Mulai dari yang umum seperti kayak jalan kaki, lari, sampai olahraga dalam ruangan dan juga latihan khusus, ini juga bisa langsung teman-teman bisa lihat. Tapi salah satu kekurangan dari Watch Curve 3 ini sebenarnya adalah belum adanya GPS bawaan. Jadi kalau teman-teman mau tracking rute lari ataupun juga bersepeda, tetap harus bawa HP dan juga aktifin GPS-nya lewat aplikasinya. Sayang sekali ini juga nggak bisa ditandemin sama kayak ya fitur-fitur aplikasi lari yang ada pada umumnya lah. Dan memang data yang ditampilin di smartwatch-nya ini juga ujung-ujungnya cuma perkiraan doang. Ngitung dari mekanisme gyroskop langkah kaki kita dan juga durasinya. Bukan hasil tracking dari real time. Jadi mau nggak mau ini sangat-sangat tidak akurat terutama buat kita pakai, oh ini sebagai perbandingan saya udah lari 5 kilo. Nggak juga, ini cuma berdasarkan feeling doang. Nah, sementara untuk fitur yang lain yang ada di dalam smartwatch ini itu adalah dia memiliki fitur Bluetooth Call. Artinya teman-teman bisa langsung nelpon ataupun terima panggilan suara langsung dari jam tangan kita, selama masih terhubung kepada HP lewat Bluetooth. Mic dan speakernya pun juga udah langsung ada di body smartwatch-nya, jadi kita nggak usah ribet-ribet pakai akses ke dalam HP. Praktis banget sebenarnya, terutama kalau kita males keluarin HP dari kantong. Cuma perlu catat ya guys, seperti biasa buat HP-HP yang low budget begini, maka fitur Bluetooth Call ini tuh hanya berlaku buat panggilan suara lewat jaringan telepon biasa atau jaringan GSM. Jadi kalau misalnya memang ada telepon yang masuk lewat WhatsApp ataupun juga aplikasi chat yang lain, maka smartwatch ini cuma bisa kasih notifikasi doang. Bahkan buat jawabnya pun juga nggak dikasih tuh dalam smartwatch-nya. Sehingga mau nggak mau kita harus langsung angkat dari HP-nya. Nah, seperti yang Pichel bilang tadi, bahwa smartwatch ini kan sudah dilengkapi dengan mic. Dan kalau teman-teman tanya kualitas mic-nya gimana, ya nggak bisa dibilang bagus sih. Bener-bener, ya cukup-cukup makan lah ya. Nggak bisa dibilang bagus banget, nggak bisa dibilang jelek banget juga. Dan waktu Pichel coba tes call, maka suara kita tuh sebenarnya masih bisa terdengar lumayan jelas di HP yang memang menerima call. Cuma kalau ada suara-suara kayak noise, kayak kendaraan lewat, maka bikin suaranya tuh jadi ketiban banget. Dan seperti yang udah Pichel sebutin tadi, maka smartwatch ini pun juga sudah punya speaker internal bawaan. Cuma sayangnya speknya tuh nggak ketemu, baik di kotak maupun di spek sheet resminya. Ya memang nggak bisa dipungkiri ya, namanya juga speaker jam tangan, ya jelas kualitasnya juga pas-pasan. Jujur aja memang ya walaupun dia kualitasnya agak kurang ya, agak pecah, tapi suaranya juga tergolong lumayan sih. Dan buat teman-teman yang penasaran, berikut ini Pichel coba tampilkan hasil uji panggilan suara langsung dari smartwatch ini dan juga kualitas dari speakernya. Check this out. Tes, halo, tes, 1, 2, 3, tes, ini adalah tes dari mikrofon Aulon Curve 3, bisa didengar suaranya dari
mikrofon jam tangan Aulon Curve 3. Ya, tes 123, tes 123. Cek, halo, halo, halo. Ya, tes. Itu saja. Terima kasih. Halo, tes. Tes 12, tes 12. Ini adalah suara speaker dari Aulon Curve 3. Halo, tes 12, tes 12. Ini adalah suara dari Aulon Curve. Begitu kata speaker. Lanjut buat navigasi di jam tangan ini, maka kalau kita swipe dari atas ke bawah, maka teman-teman bisa langsung lihat status koneksi Bluetooth, info baterai, dan juga beberapa shortcut untuk pengaturan lainnya. Terus kalau teman-teman nanti swipe dari bawah ke atas, akan muncul notifikasi pesan yang cuma muncul saat tersambung dengan HP teman-teman sekalian. Mulai dari SMS sampai kepada aplikasi sosial media lainnya. Lalu kalau teman-teman swipe dari kiri ke kanan, maka teman-teman bakal langsung lihat shortcut fitur-fitur yang sering dipakai. Sementara kalau teman-teman swipe dari kanan ke kiri, maka tampilannya tuh akan menunjukkan ringkasan aktivitas harian dan juga monitoring kesehatan. Dan smartwatch ini pun juga dilengkapi dengan sebuah crown pada sisi kanan bodi yang fungsinya sangat berguna lah. Ini memang serbaguna. Contohnya kalau kita teman-teman cuma tekan sekali, ini maka akan masuk kepada menu aplikasi. Dan teman-teman kalau diputar ke atas ataupun juga ke bawah, ini bisa langsung dipakai buat gonta-ganti watch face yang ada secara cepat. Nanti buat kita yang mungkin lebih suka personalisasi, maka smartwatch ini pun juga sudah dibekali beberapa watch face bawaan yang bisa teman-teman ganti lah sesuai dengan hati. Dan kalau memang teman-teman ngerasa kurang puas, ya nggak usah khawatir karena ada aplikasi Glory Fit yang pastinya sudah gratis dan teman-teman bisa lihat di sana. Dan nanti di smartwatch-nya pun juga sudah ada satu slot tambahan buat custom watch face itu sendiri. Jadi teman-teman bisa pasang foto pribadi, foto pasangan, ataupun juga foto mantan kalau teman-teman mau. Cuma ada catatan, setiap kali kita ganti watch face custom, maka desain sebelumnya tuh nggak bisa tersimpan otomatis di tab watch face management. Jadi kalau mau pakai ulang desain yang lama, ya mau nggak mau kita harus custom ulang lagi. Memang agak nyebelin sih, tapi ya mau nggak mau ya kita ekspektasinya mau gimana sih gitu ya. Halo guys, Gio di sini bisa dilihat ini proses firingnya. Nggak ribet dan juga cepet, nggak memakan waktu yang lama. Jadi langsung teman-teman lihat aja untuk prosesnya. Nah, terakhir kita bahas soal baterai, di mana smartwatch ini tuh sendiri memiliki baterai internal dengan kapasitas 280 mAh yang secara pabrikan diklaim bisa bertahan sampai 7 hari pemakaian. Kedengarannya sih lumayan meyakinkan ya, tapi seperti biasa Pichel nggak langsung percaya sebelum kita tes. Dan Pichel coba tes dimulai di hari Jumat sekitar jam 7 malam, dan nanti kita selesaikan pada hari Minggu di jam 8 malam. Selama durasi pemakaian tersebut, semua fitur kesehatan Pichel aktifin, sleep monitoringnya nyala, dan brightness di level yang paling terang. Dan tentu untuk notifikasi HP kita aktifin semuanya. Dan dengan kondisi tersebut, maka kalau dihitung-hitung dari awal baterai sebanyak 89% waktu kita mulai sampai habis, dia membutuhkan waktu sekitar 2 hari, lebih sedikit lah, lebih 1 jam pemakaian. Ya memang sih nggak terlalu mendekati dengan klaim yang tadi ya, tapi ya mau ekspektasi apa sih? Mungkin dibilang 7 hari, 10 hari kan, tapi kan dengan asterisk yang kayak syarat dan ketentuan berlaku. Sementara untuk pengisian dayanya sendiri, maka smartwatch ini pun disarankan juga pakai charger 5 watt atau 5 volt 1 ampere. Ya teman-teman nggak bisa berharap ada charger yang aneh-aneh karena nggak disediakan chargernya, sehingga teman-teman harus nge-charge sendiri. Dan dari tes yang Pichel lakukan, proses pengisian daya dari 0 sampai 100% membutuhkan waktu 3 jam 31 menit. Kalau teman-teman tanya, 3 jam ini tergolong lama, terutama buat smartwatch yang daya tahannya juga nggak lama-lama amat ya. Pichel minimal kayak 1 jam kayak gitu, 1,5 jam gitu ya. 3 jam tuh udah kelamaan sih. Walaupun begitu, memang 2 hari, 3 hari yang tadi tuh masih lebih mending. Pichel punya smartwatch banyak banget, pagi sampai malam udah habis. Padahal itu dari brand terkenal. Nah, sementara untuk yang Aulon ini sendiri, dia bisa bertahan 2 hari, 3 hari dalam real life dengan semua full monitoring hidup. Menurut Pichel juga tergolong tidak jelek-jelek amat sih. Ya, tapi sebenarnya catatan Pichel, kalau buat nge-charge, saran Pichel ya, jangan sampai bener-bener habis baterainya baru ke teman-teman isi. Kalau memang udah kerasa low bat ataupun juga udah mulai kayaknya udah sampai di rumah, ya langsung di-charge aja lah. Biar umur baterainya tuh harusnya bisa lebih awet. Overall, menurut Pichel, secara keseluruhan menurut Pichel Aulon Watch Curve 3 ini tuh layak banget diacungi jempol. Desainnya solid tapi juga ringan, ditambah juga fitur kesehatan dan olahraganya yang tergolong lengkap. Dan gak lupa juga untuk koneksi dual Bluetooth-nya tuh bikin pemakaian sehari-hari jadi lebih stabil. Tapi di sisi lain, daya tahan baterainya tuh masih di bawah klaim dari official website-nya. Ditambah juga buat pengisian dayanya juga memakan waktu yang tergolong lama, 3 jam.
Ya memang sebenarnya kalau ditanya inti dari smartwatch ini sebenarnya adalah smartwatch yang cocok banget buat teman-teman yang lagi nyari smartwatch entry level atau mungkin baru pertama kali mau beli smartwatch yang memang memiliki desain yang tergolong ya mungkin agak maskulin, simple, elegan dan bisa kita pakai harian lah tanpa ribet. Ditambah lagi kalau lihat dari sisi harganya, maka smartwatch ini tuh juga nggak terlalu bikin kantong jebol. Soalnya di official store Aulon Indonesia, mau itu yang di toko hijau ataupun toko oranye, maka Aulon Watch Curve 3 itu dibanderol di harga kisaran 300 ribuan aja pada saat video ini Pichel buat. Sehingga harganya menurut Pichel juga nggak terlalu mahal-mahal amat ya, masih make sense lah. Dan nanti kalau ada teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, jangan lupa untuk cek di deskripsi yang Pichel akan tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan juga share video ini, plus kunjungi sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan juga website yaitu pichelmediagroup.com. Dan kunjungi juga YouTube channel kita yang lain, yaitu Pichel Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Fans yang merupakan channel vlog Pichel dan juga keluarga, serta Pichel Toy Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe ya. Jadi itu dia Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye! Bagus sih ya, entry level lah. Mau expect apa sih Anda ya kan? Mau expect apa? Tapi oke.